mano. Don't get up yet. Di dunia di mana kekuatan dan kehormatan menentukan segalanya, ada dua benda yang menjadi pusat segala pertempuran. Ikat kepala nomor 1 dan nomor 2. Ikat kepala nomor 1 adalah simbol kekuasaan mutlak. Siapapun yang memilikinya dianggap sebagai yang terkuat dan hanya bisa ditantang oleh pemilik ikat kepala nomor 2. Namun, menjadi nomor 2 bukanlah sebuah kehormatan. Itu adalah beban yang berat, karena semua orang yang menginginkan kekuasaan akan memburunya tanpa henti. Inilah dunia yang penuh dengan bahaya, di mana setiap langkah membawa risiko. Di tengah dunia yang penuh kekerasan ini, ada seorang pria yang terikat oleh nasib dan dendam. Namanya Afro. Kisah dimulai. Matahari menggantung rendah, menyinari tanah yang sudah lama haus akan darah. Dua sosok berdiri diam di atas tebing sunyi. Rokutaro, seorang samurai tangguh pemegang ikat kepala nomor 1, dan Justice, pria jangkung berambut gimbal abu-abu, pemegang ikat kepala nomor 2. Antara keduanya bukan hanya sebuah duel biasa, tapi pertaruhan takdir dan kekuasaan yang diyakini mampu membawa seseorang menjadi dewa di antara manusia. Justice menyeringai, menatap Rokutaro dengan mata setajam belati. Nomor 1, sudah waktunya kau turun takhta, ucapnya. Rokutaro tidak menjawab. Ia hanya mengangkat pedangnya perlahan, mata penuh ketenangan namun waspada. Afro kecil berdiri tak jauh dari sana, bersembunyi di balik semak, menyaksikan duel ayahnya tanpa tahu bahwa hari ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dalam sekejap, duel pecah. Justice melepaskan tembakan dengan dua pistol raksasa berlaras panjang. Rokutaro menangkis peluru-peluru itu dengan pedangnya. Debu dan percikan logam memenuhi udara. Gerakan mereka cepat, terlalu cepat bagi mata biasa. Namun Justice punya rencana. Dengan tipu daya dan kelicikan, dia menembakkan peluru dari sudut tak terduga dan mengenai Rokutaro tepat di dada. Afro kecil tertegun, matanya terbuka lebar, mulutnya gemetar, namun tak ada suara yang keluar. Ia melihat ayahnya tersungkur ke tanah. Justice berjalan mendekat, lalu dengan kejam menebas kepala Rokutaro, mengambil ikat kepala nomor 1 dari tubuh tak bernyawa itu. Justice menoleh ke arah Afro. Kalau kau ingin menantangku, jadilah kuat, jadilah pembunuh, dan carilah aku. Darah membasahi tanah. Dan di sanalah, dengan mata yang menyala oleh trauma dan dendam, lahirlah Afro si samurai pembalas. Afro mengambil ikat kepala nomor 2 milik Justice, menyimpannya untuk dipergunakan sebagai jalan balas dendamnya, menghabisi Justice di kemudian hari, sama seperti Justice menghabisi ayah Afro hari ini. Tahun berganti, Afro kini dewasa, diam, pendiam, tak berbicara sepatah kata pun. Kepalanya dibalut ikat kepala nomor 2, ikat kepala yang mengundang maut. Karena siapapun boleh menantang nomor 2 untuk mendapatkannya. Dan mereka datang dari segala arah. Afro berjalan mendaki gunung, melewati kabut dan pohon-pohon mati. Tapi dia tidak sendirian. Dari balik bebatuan, sekelompok penyerang muncul. Mereka bagian dari MT7 Clan, kelompok fanatik yang terobsesi pada kekuatan nomor 1. Pimpinan klan ini lalu berkata kepada Afro, "Serahkan ikat kepalamu, samurai." Afro tak menjawab, ia hanya mencabut pedangnya. Serangan pertama datang dari kanan, pedang menyambar ke arah leher. Afro menunduk, menebas ke atas, darah menyembur. Tubuh jatuh. Yang lain menyerang bersama, tapi Afro bukan samurai biasa. Dia adalah badai dalam wujud manusia. Pedangnya menari, menyayat, mengiris. Tiap gerakannya penuh presisi dan kebrutalan. Sementara tubuh-tubuh tumbang satu demi satu, sebuah suara cerewet muncul dari belakangnya. Sosok aneh berpakaian mencolok, rambut keriting, dan suara seperti komentator gila. Dia adalah ninja-ninja. Hei kawan, lo sadis banget. Nggak capek apa ngebunuh segitu banyak orang? Waktunya ngopi, mungkin? Afro tidak menjawab. Ninja-ninja bukan orang biasa. Ia lebih seperti suara dalam pikiran Afro. Kadang membantu, kadang menyebalkan.
Tapi dia selalu ada, menyuarakan pikiran Afro yang tak pernah diucapkan. Aku ngerti kawan, lo pengen kepala nomor 1, lo pengen balas dendam. Tapi lo juga pengen hidup kan? Jangan lupa, mereka semua nggak main-main. Afro melanjutkan perjalanan. Luka-luka kecil menodai tubuhnya, tapi langkahnya tetap mantap. Yang tanpa disadari oleh Afro, jika dari atas pohon, ada seorang pria tua yang mengawasinya menggunakan sebuah teropong. Lalu setelah mendapatkan informasi terkait semua pergerakan Afro, pria tua ini langsung melaporkannya ke pemegang ikat kepala nomor 1 yang ada di pegunungan jalur timur, tepatnya di puncak kuil, bernama Lowdown. Cerita kemudian berpindah ke sebuah bar di kota terpencil. Di sana banyak para samurai petarung yang sedang bersantai. Kemudian, salah satu samurai masuk ke dalam bar itu dan berkata, "Ini gawat, bawa seorang samurai gila. Sudah membantai habis satu klan dengan rata. Dia adalah pemegang ikat kepala nomor 2 dan kabar buruknya. Saat ini ia sedang berjalan menuju bar ini." Afro masuk ke dalam sebuah bar tua. Musik berhenti, semua mata menatapnya. Beberapa orang memperhatikan ikat kepala di kepalanya. Salah satu pria besar berdiri dari kursinya. "Itu, nomor 2, dapatkan dia." Afro tetap diam. Lalu, seperti badai, pertarungan pecah. Meja terbalik, botol beterbangan, kursi dihancurkan. Pria besar menyerang dengan palu raksasa. Afro menghindar, menebas kakinya, lalu melompat dan menusuk jantungnya. Setelah itu, Afro memberikan beberapa buah emas miliknya sebagai kompensasi kepada wanita patas barnya. Wanita pemilik bar lalu memberikan informasi jika posisi pemegang ikat kepala nomor 1 saat ini berada di puncak gunung kuil Lowdown. Lalu Afro kembali melanjutkan perjalanannya menuju kuil Lowdown. Untuk misi balas dendamnya kepada Justice, sosok pemegang ikat kepala nomor 1. Singkat cerita, Afro dan ninja-ninja kini telah tiba di pegunungan Bukit Curam Lowdown. Namun, ada pria misterius yang mengikuti Afro dari bar tadi. Pria ini menjelaskan jika dirinya adalah master senjata dari timur. Yang Kamari hanya menginginkan ikat kepala nomor 2 yang saat ini dipegang oleh Afro. Waduh, pria itu segera mengeluarkan senjata busur panah miliknya untuk langsung menyerang Afro. Ninja-ninja memberitahu Afro jika lawan kali ini selain menggunakan senjata busur panah untuk menyerang, ia juga membawa beberapa bahan peledak seperti granat. Afro yang paham dengan perkataan dari ninja-ninja, ia pun semakin berhati-hati. Namun dalam satu momen, pria itu membidik Afro dari atas tebing menggunakan sebuah basoka. Ninja-ninja yang melihatnya, ia pun histeris, mengira jika Afro sahabatnya pasti tak akan selamat. Namun dari kepulan asap putih, Afro muncul dan langsung mengayunkan pedang katananya ke arah pria itu, hingga ia pun tak selamat. Afro kemudian melanjutkan perjalanan menuju kuil Lowdown. Namun, di lain sisi, pria tua itu yang terus memantau pergerakan Afro dari kejauhan. Muay Ahya kembali melaporkan kepada semua orang di dalam kuil yang hendak melakukan sebuah ritual. Pria tua ini mengatakan, jika Afro sudah semakin dekat menuju kuil, mendengar kabar tersebut, semua orang di kuil pada akhirnya mempercepat ritual mereka. Kembali kepada Afro, di sana ninja-ninja panik karena ternyata Afro terluka, terkena anak panah dari lawannya tadi. Merasa ada kesempatan, seorang pria bertubuh besar di sebelah pria tua memutuskan untuk segera turun. Ia berkata, "Aku bisa membawanya sekarang dia terluka. Pasti tidak cukup kuat untuk bertarung." Walaupun di sini pria tua melarangnya, namun pria bertubuh besar tetap memutuskan untuk maju. Ninja-ninja panik sebab dalam kondisi Afro yang sedang terluka, musuh kembali datang. Di luar dugaan, pria bertubuh besar ini langsung mengeluarkan basoka yang ia bawa, mengarah tepat ke arah Afro, lalu menembaknya tanpa ragu. Pria tua yang melihat itu, ia pun marah. Sebab tindakan bodoh dari pria bertubuh besar ini bisa saja membuat ikat kepala nomor 2 dari Afro ikut hancur.
Dalam keadaan tak sadar karena pingsan, Afro tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Saat itu, ia baru saja berhasil mendapatkan ikat kepala nomor 2. Warisan yang sengaja dijatuhkan oleh Justice. Justice tak ingin repot mencarinya di masa depan. Ia ingin Afro lah yang datang menantangnya. Ketika waktunya tiba, Justice tak membunuh Afro saat itu, meski ia bisa. Alasannya sederhana. Usia Afro masih terlalu kecil. Justice ingin pertarungan sejati antara dua samurai yang setara saat Afro telah tumbuh dan layak menyandang pedang. Namun tak lama setelah itu, sekelompok pria bercaping muncul. Tujuan mereka jelas, merebut ikat kepala nomor 2 yang dipegang Afro. Mereka ingin pemimpin mereka menjadi dewa samurai yang ditakuti dunia. Afro kecil tak berdaya. Kekuatan mereka jauh di atasnya. Ia belum memiliki teknik, belum paham seni bertarung dengan pedang. Dalam sekejap, pemimpin mereka merampas ikat kepala itu darinya. Tubuh kecil Afro yang lemah dan terluka kemudian ditemukan oleh pemilik sebuah dojo. Ia dikenal dengan sebutan Sword Master. Saat melihat kondisi Afro yang memprihatinkan, hatinya tergerak. Ia membawa Afro ke dojonya dan merawatnya. Disinilah perjalanan Afro sebagai pendekar sejati dimulai. Ia belajar seni pedang katana dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari, Afro tumbuh menjadi samurai yang mahir, yang kelak akan menghabisi musuh-musuhnya dengan satu tebasan tenang dan presisi. Di dojo itu, Afro punya satu sahabat, seorang gadis kecil bernama Otsuru. Ia selalu perhatian, selalu baik, karena bagi Otsuru, semua anak di dojo adalah keluarga, termasuk Afro. Mereka semua yatim piatu. Tahun demi tahun berlalu. Afro tumbuh dewasa, dan kini, saat keahliannya telah cukup, ia memutuskan mencari pemimpin kawanan bercaping itu. Ia ingin merebut kembali ikat kepala nomor 2 yang dulu diambil darinya. Karena hanya dengan itu, Afro bisa menantang Justice dan membalaskan kematian ayahnya. Cerita lalu berpindah ke masa sekarang. Di sebuah rumah sederhana, Afro kini terbaring. Ia diselamatkan oleh seorang wanita yang tak lain adalah Otsuru. Namun kini, ia menyebut dirinya Okiku. Dengan penuh kasih, Okiku merawat Afro yang terluka hingga perlahan kesehatannya membaik. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui Afro. Okiku sekarang bekerja untuk MT7 Clan, sebuah organisasi pembunuh bayaran. Mereka dipimpin oleh Jino, teman lama Afro di dojo. Dulu, mereka bertiga adalah sahabat, Afro, Jino, dan Otsuru. Tapi sekarang, Jino, yang kini dipanggil Kuma, telah bergabung dengan Justice Afro, ingin membalaskan dendam pada Justice. Dan itu artinya, Jino dan kelompoknya kini menjadi penghalang utama dalam perjalanan Afro. Yes, I agree. To rely on them. I have traveled long and far. Hari-hari berlalu. Afro yang selalu waspada mulai menyadari kejanggalan. Ia menangkap beberapa mata-mata dari MT7 Clan yang mencoba membunuhnya diam-diam. Dengan naluri samurai, Afro menghabisi mereka tanpa ragu. Sejak saat itu, ia tak lagi percaya siapapun, termasuk Okiku. Malam sebelum kepergiannya, Afro memberikan uang sebagai ucapan terima kasih kepada Okiku. Tapi Okiku menolak. Ia meminta Afro tinggal 1 hari lagi. Alasannya sederhana. Ia ingin Afro menyaksikan festival kembang api musim panas di desa itu. Afro, yang tak bisa menolak permintaan sahabat lamanya, akhirnya menyetujui. Esok harinya, pada suatu malam, cuaca yang panas membuat Okiku mandi di bawah air terjun. Tapi bukan hanya untuk membersihkan diri, ia juga menghubungi MT7 Clan. Ia mengatakan belum berhasil mendapatkan informasi dari Afro. Karena jika ia terlalu mendesak, Afro pasti curiga keadaannya belum stabil. Kemudian, seperti yang dijanjikan oleh Okiku sebelumnya, mereka duduk di halaman rumah, menyaksikan pesta kembang api yang megah. Okiku mencoba membuka obrolan. Ia bertanya kemana tujuan Afro setelah ini. Afro menjawab, ia akan pergi ke arah timur. Namun,
Seiring percakapan berjalan, hati Okiku mulai goyah. Ia sadar, semua yang ia lakukan salah. Ia tak sanggup mengkhianati Afro. Malam itu, ia meminta Afro tidur lebih awal agar punya cukup tenaga untuk perjalanan esok hari. Sebelum mereka tidur, Okiku memberi sesuatu yang tak pernah akan dilupakan Afro. Sebuah kenangan yang menjadi akhir kisah persahabatan mereka. Setelah mendapatkan hal yang tak bisa dilupakan oleh Afro seumur hidupnya, Afro keluar untuk mencari angin, sementara Okiku melakukan hal yang dirasanya mustahil untuk dilakukan. Okiku mengambil keputusan besar. Ia memutuskan hubungan dengan MT7 Clan. Dengan cara menghancurkan alat komunikasinya, ia memilih setia pada masa lalunya, pada Afro. Namun tak lama setelah itu, datang kelompok The Wild Five, 5 samurai lapis baja yang sengaja dikirim untuk merebut ikat kepala nomor 2 dari Afro. Okiku, yang tahu semuanya, mencoba melawan mereka. Dengan keberanian yang luar biasa, ia bertarung sendirian. Satu persatu, anggota The Wild Five tumbang di tangannya. Namun, saat Afro datang untuk menolong, segalanya sudah terlambat. Okiku tergeletak, tak bernyawa. Di depan mata Afro, sahabatnya gugur. Tempat itu pun terbakar hebat. Afro hanya bisa menyelamatkan dirinya. Ia tak sempat menyelamatkan Okiku karena situasi yang tak memungkinkan. Dan satu hal pasti, dalam hatinya, Afro telah bersumpah. Ia akan membalaskan dendam atas kematian Okiku dengan pedang yang kini menggenggam takdir. Setelah perjalanan panjang yang penuh darah, Afro Samurai terus melangkah menuju puncak gunung tempat Justice berada. Namun langkahnya tak pernah mudah. Di sepanjang jalan, sekelompok biksu fanatik yang menamakan diri mereka sebagai MT7 Clan mulai bergerak. Mereka adalah pemuja kekuatan ilahi dari ikat kepala nomor 1 dan berambisi merebutnya. Tapi sebelum itu, Afro yang memegang ikat kepala nomor 2 harus disingkirkan. Afro tiba di sebuah jalur berbatu yang sepi. Dari balik kabut muncul musuh pertamanya kali ini. Sebuah replika mekanik berbentuk dirinya sendiri, Afro Droid. Robot pembunuh ini memiliki senjata berat, peluncur rudal, dan gerakan yang meniru setiap jurus Afro. Namun, meski Afro sudah terluka dan kelelahan, dia tetap tenang. Dalam duel sengit yang meledakkan seluruh lereng, Afro akhirnya berhasil memusnahkan Afro Droid dengan satu tebasan penentu. Dengan amarah yang ditekan dalam diam, Afro kembali berjalan. Ia mulai menyusuri koridor tersembunyi di bawah markas MT7 Clan. Di sana, satu persatu anggota klan menyerangnya. Brother Naxim, bertubuh besar dan membawa senjata berat, mencoba menjatuhkannya dengan kekuatan brutal. Afro berhasil menangkis dan mengalahkannya setelah pertarungan jarak dekat yang sengit. Lalu dua bersaudara lainnya menyerang serempak dengan gaya bertarung akrobatik, namun mereka pun roboh di bawah kecepatan Afro. Satu-satunya yang tidak menyerangnya adalah Brother Triga, seorang biksu tua yang hanya menawarkan teh dan bicara dengan tenang. Ia berharap Afro menyerah dan menyerahkan ikat kepalanya secara damai. Tapi Afro hanya menatapnya sebentar, lalu berlalu tanpa sepatah kata pun. Setelah menumbangkan Brother 6, Afro melangkah perlahan ke lorong berikutnya. Angin dingin menyelinap masuk lewat celah dinding batu. Aroma logam terbakar tercium samar. Dan dari balik kabut muncul sosok asing. Bukan manusia. Itu adalah dirinya sendiri. Atau lebih tepatnya, salinan mesin dirinya.